Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia menyampaikan salam Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang kekasih, kali ini saya ingin mengajar satu topik yang berjudul kata-kata Yesus yang sulit. Percayalah, Alkitab selalu mempunyai jawaban atas semua pertanyaan dalam hidup ini. Kita perlu berusaha keras untuk mencari tahu apa yang Alkitab katakan untuk semua persoalan hidup kita. Alkitab adalah petunjuk-petunjuk yang paling valid untuk memahami hidup ini. Untuk apa kita hidup dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tapi tentu saja Alkitab perlu dipelajari dengan cara yang benar. Ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang sulit untuk diartikan dan kita tidak bisa hanya sambil lalu membacanya. Ada banyak orang yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka sudah membaca Alkitab bolak-balik selama hidupnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, entah sudah 50 kali atau 100 kali. Saya tentu saja menghargai usaha itu. Tetapi membaca saja tidak membuatmu semakin mengerti. Alkitab perlu dipelajari dengan teliti dan dipahami artinya sesuai dengan apa yang Alkitab sendiri katakan. Kesetiaan kita kepada Alkitab itu yang sangat penting. Saya sudah sampaikan sebelumnya, ada banyak bagian-bagian Alkitab yang sulit dimengerti, ya. Betul, kita harus membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Ini yang utama. Hal lain adalah kita menggali dengan dalam apa maksud ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Kita membutuhkan bantuan dari luar untuk mengartikan ayat-ayat yang sulit agar tidak terperangkap dalam jebakan diri kita justru disesatkan, atau kita menyesatkan orang lain karena pengertian-pengertian yang salah yang kita simpulkan dari bagian-bagian ayat yang sulit tersebut. Yesus tentu saja adalah guru agung. Saya sudah lebih dari 20 tahun belajar ilmu teologi, tetapi masih saja kesulitan menangkap pengajaran-pengajaran guru agung itu. Salah satu bagian yang sulit dari ucapan Yesus adalah ini, Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayat-ayat ini akan saya potong-potong supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Yang pertama, tetapi aku Yesus berkata kepadamu. Nah, ini adalah pengajaran Yesus atau kata-kata Yesus kepada pendengarnya. Pengajaran ini terangkum dalam khotbah di bukit yang terkenal itu. Lalu yang kedua, setiap orang yang menceraikan istrinya. Apa maksud ucapan Yesus? Apakah Yesus sedang mengajar tentang perceraian? Apakah perceraian diperbolehkan dalam pernikahan Kristen? Lalu tiga, kecuali. Ini adalah kata sambung yang menyambungkan dua kalimat tapi mengandung arti negatif, ya. Lalu yang keempat, karena zina. Apa maksudnya zina? Apakah Yesus sedang berbicara tentang persinahan atau Yesus memaksudkan hal lain? Yang kelima, ia menjadikan istrinya berzina. Nah, ini apa? Yang berzina di sini siapa? Yang sang istri yang berzina atau suami yang membuat istrinya berzina? Lalu kita menemukan kata sambung dan di situ. Lalu yang ketujuh, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan? Ada perkataan kawin, lalu ada kata diceraikan. Ini apakah menunjuk kepada pernikahan ulang? Apakah Yesus memaksudkan seperti itu? Kita perlu mencari sungguh-sungguh. Lalu yang kedelapan, ia berbuat zina. Sepertinya kata-kata ini mengartikan orang yang menikah dengan perempuan yang diceraikan berbuat zina. Karena zina adalah dosa, sebuah perbuatan dosa. Sementara pernikahan itu adalah lembaga yang mengikat, berarti orang tersebut hidup di dalam dosa selama dia menikah dengan perempuan yang sudah diceraikan. Apa maksud perkataan Yesus ini? Dari satu perkataan Yesus kita punya 7 bagian perkataan yang sulit. Nah, mudah-mudahan sampai sini Anda mengerti apa maksud perkataan saya. Yesus itu adalah guru agung. Tetapi saudara, ya, bagi saya sendiri yang sudah 20 tahun belajar teologi, bagian ini juga sulit dipahami. Memahami satu ayat saja membutuhkan 7 pokok hal yang perlu diselidiki. Jadi saudara, engkau jangan remehkan Petrus atau Andreas yang adalah nelayan yang tidak pernah sekolah. Siapa yang bilang? Mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus. Bila ada kata-kata yang sulit dimengerti, mereka langsung bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka punya kemewahan itu, tetapi kita yang hidup di zaman yang
berbeda sekali dengan mereka, tidak punya kesempatan itu. Jadi saya mau katakan, engkau masih mau bilang pendidikan itu tidak penting, sekolah teologi itu tidak penting, engkau yang memutuskan sendiri. Untuk menjadi pendeta atau pelayan Injil yang baik, kita harus sekolah teologi supaya kita tidak disesatkan dan tidak menyesatkan orang. Sekolah teologi itu penting, bukan hanya untuk menjadi pelayan khusus, tetapi juga penting untuk menjadi murid Yesus yang baik. Sebagai murid, kita perlu mengerti ajaran guru kita. Aneh juga, sebagian orang memakai gelar teologi panjang-panjang, tapi isi otaknya tidak sesuai dengan gelarnya. Ada juga yang berusaha belajar, tapi sayang mereka belajar untuk mengejar gelarnya. Akibatnya antara gelar dan kualitas pengajaran tidak sesuai. Pendidikan teologi yang instan, setiap pengajaran kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kepada Anda yang biasa berbicara di balik mimbar. Waktu Anda bicara sesuatu, Anda sedang mengajar sesuatu. Bila Anda tidak mengerti apa yang Anda ajarkan, maka Anda sedang menyesatkan pendengar Anda. Pendengar tersesat dan Anda juga disesatkan. Kebanyakan ajaran sesat muncul karena orang yang membawa ajaran sesat itu tidak belajar teologi dengan baik. Mereka punya kemampuan bicara di depan umum, tetapi mereka tidak mengajarkan dengan setia apa yang Alkitab nyatakan. Orang terpukau dengan gaya bicaranya mereka, tetapi mereka tidak pernah tahu kebenaran Allah yang sesungguhnya. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, banyaknya pengikut sebuah ajaran tidak menentukan kebenaran sebuah ajaran. Waktu Yesus hidup di bumi ini, cuma ada 12 orang yang betul-betul mengikutinya. Itu pun satu gagal. Jadi hanya 11 orang saja. Yesus sendiri menghindari popularitas. Yesus tidak mencari banyaknya pengikut. Ini sesuai dengan pengajarannya. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama. Injil sudah diberitakan secara masif ke seluruh dunia. Tapi jangan lupa, kesesatan juga tumbuh bersama-sama. Kesesatan juga diberitakan ke seluruh dunia. Banyak uang dan usaha dilakukan untuk memberitakan Injil yang benar. Banyak uang dan usaha juga dilakukan untuk memberitakan kesesatan. Semoga kita tidak termasuk orang yang terlibat dalam usaha ini. Nah, untuk memahami perkataan Yesus, sebaiknya kita melihat dulu pengajaran yang ada pada waktu itu. Mengapa Yesus mengajar topik ini? Maka kita akan mengerti. Nah, orang Farisi itu terbagi dalam dua sekolah. Yang pertama, sekolah Hillel, dan yang kedua, sekolah Samai. Dua sekolah Farisi inilah yang mempengaruhi pada zaman Yesus, ya. Pengajaran yang lebih dominan atau lebih kuat saat itu adalah pengajaran yang muncul dari sekolah Hillel. Pengajaran sekolah Hillel berkata, suami boleh menceraikan istrinya atas alasan apapun. Istri yang tidak tahu memasak dan tidak becus menghidangkan makanan boleh diceraikan. Sementara pengajaran sekolah Samai berkata, perceraian hanya boleh terjadi apabila terjadi persinahan. Dari mana dua sekolah orang Farisi ini membangun pengajaran tentang perceraian? Dari ayat-ayat ini. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu dia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, beberapa sarjana Alkitab menyimpulkan pada waktu Yesus membicarakan Matius 5 ayat 32, Yesus sedang mendukung pengajaran Samai bahwa satu-satunya alasan bercerai adalah jika terjadi zina. Tapi apakah betul Yesus mendukung perceraian? Bandingkan pengajaran Yesus di sini, Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Markus 10, 11-12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca dalam Lukas 16 ayat 18, Markus 10, 11-12, kelihatan Yesus tidak mendukung perceraian.
Bacalah keseluruhan ayat-ayat Markus mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Yesus dengan tegas menjawab masalah ini. Lalu mengapa kitab Matius berbicara hal yang berbeda? Tugas kita mengharmoniskan ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab tidak mungkin bertentangan. Allah yang sama menyampaikan firman-Nya melalui orang-orang pilihannya. Allah selalu konsisten karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Maka firman-Nya seharusnya berbicara hal yang sama. Ini adalah pekerjaan rumah kita untuk mencari tahu maksud Allah dalam setiap perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Anda, ya, ketika itu Yesus juga pernah berkata kepada pendengarnya, kamu telah mendengar. Maksudnya Yesus katakan apa? Pendengar Yesus pada waktu itu dipengaruhi oleh tafsiran-tafsiran orang Farisi yang salah. Yesus datang seolah-olah mengatakan, selama ini kamu telah mendengar seperti ini. Sekarang aku akan mengajarkan kepadamu arti sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Matius 7, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Menurut Matius, orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus merasakan perbedaan pengajaran Yesus dengan pengajaran sekolah Hillel atau pengajaran sekolah Shammai. Kalau melihat pengajaran Hillel dan Shammai, inisiatif perceraian dari suami yang punya hak untuk menceraikan istrinya. Lalu di mana hak seorang wanita? Alkitab sendiri peduli dengan pria dan wanita. Tentu ada yang salah dengan tafsiran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalangan yang tegas melarang perceraian dan pernikahan ulang di zaman itu, yaitu kelompok Essens. Nah, kelompok Essens sendiri menafsirkan Kejadian 2 ayat 24 harus ditafsirkan sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di sekitar zaman Yesus. Terjadi kebingungan mengenai perceraian dan pernikahan ulang. Seperti apa etikanya? Lalu dalam keadaan ini, Yesus muncul dengan pengajarannya. Kita semua mungkin berasumsi atau kita tahu murid-murid Yesus telah mengerti apa yang Yesus maksudkan sehubungan dengan topik ini. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman ini, kata-kata Yesus menimbulkan kebingungan. Itu sebabnya kita perlu dengan sungguh-sungguh mencari jawab apa yang Yesus maksudkan. Disinilah pentingnya kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kalau ada waktu, tetapi kita perlu memberikan waktu kita yang khusus sebagai persembahan bagi Tuhan. Kita perlu menyelidiki dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus maksudkan. Ya, jadi dalam kesempatan yang berikut saya akan bahas lebih dalam lagi apa maksud kata-kata Yesus yang sulit ini. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.